Sebenarnya ada, cuma Misal, ini kan karena komunikasi nih. Apakah MC? Apakah apa namanya? Karena tadi udah mulai belajar untuk take video, ngedit segala macam. Ada nggak? Apa yang spesial dari kau ini apa? Itu yang mau tanya. Berarti gini. Berarti ini kalau ini mana nih? Nggak, bentar. Berarti kalau suara kayak gini nih bukan voiceover. Mana? Misal kayak gini ngomong-ngomong gini bukan voiceover kan? Ada perbedaan. Ini aku gak deg-degan ya guys, karena ada pernah nikah. Berarti ada di sholat subuh nggak? Sholat Oh, sholat subuh ya. Maksudnya? Maksudnya aktivitasnya. Iya, aktivitas. Kalau urusan dan memang pilihan Tuhan itu, pilihan Allah itu nggak pernah ngecewain. Jadi apapun cerita, seberapapun hidup kalian, semana titik rendah kalian berada, jangan lupa untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan gitu. Ya, betul. Gitu. Gak akan kecewa, serius. Mungkin kecewa di awal aja, tapi setelah kalian ikhlas, semuanya itu percaya dikasih hal yang lebih baik lagi. 20, lumayan. 50 tahun. Ya kagak lah. Berapa kak? Itu udah kayak bapak aku tidur balik. Jadi komunikasi di UIN nggak bagus? Bagus lah, Ten. Bagus. Anak Ten tuh bagus ya nggak? Oh. Oke, kembali di Papa Podcast. Santai, jangan kaku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di sini Pah Podcast. Kita kedatangan tamu. Siapa namanya? Vika dipanggil? namanya Zurafika, panggilnya Vika. Iya. Kebetulan juga ini kawan, masih dalam mengundang kawan nih. Nah, ceritanya. Ya kan? First time guys aku di sini. Ya. Jadi kalau misalnya agak kaku atau apa ya wajar lah ya, karena ini di depan kamera, beda kalau jumpa secara pribadi langsung. Yes. Nah, jadi kita ya ngobrol-ngobrol aja, Fik. Ya udah, ngobrol apa? Ngobrol-ngobrol. Nothing special buat me. Apa yang spesial dari kau ini apa? Itu yang mau tanya. Apa ya? Spesial? Gak tahu, coba aku tak tanya apa, aku tanya terserah. Oke. Jadi di sini kita kan podcastnya nggak kaku-kaku kali. Iya, jadi santai ya. Santai, boleh mau tanya-tanya tentang soal podcast nih, atau ini tempatnya apa nih sebenarnya, atau apalah yang bisa apa yang bisa mau tanya aja gitu. Aku nanya atau kau nanya? Ya aku tanya lah dulu. Ke podcastku. Oke, apa? Tapi sebenarnya podcast ini kenapa namanya Pah Podcast itu Pah itu kan bahasa Aceh. Oh, Pah. Jadi di mana yang pas, nah di situlah dia. Jadi nggak ada yang apa namanya, nggak harus di sini terus gitu. Yang terlalu nggak ada yang terlalu proper harus gimana gitu ya. Makanya dulu di yang pertama tuh kita ngambil di salah satu kafe. Nah itu kan pertama kan nggak tahu ngapain orang nih. Ya biasalah kalau udah suntuk kan orang kan kalau lagi ngopi main HP. Ya. Nah jadi kan ya kita udah kebiasaan nggak kayak gitu. Ku ajalah kawan tuh. Itu juga kawan juga. Ku ajak kawan tuh. Ku ajak dia ngobrol lah. Ngobrol-ngobrol biasa aja. Dan itu sebenarnya ada yang kepotong. Nah, sebenarnya panjang juga tuh, cuma ada yang kepotong. Ini kita 30 menit aja ya. Mana? Ya berapa bisa? Ya udah. Apa kita start? Oke, Zurafika. Nah, Vika. Jadi kesibukan selama ini apa tuh? Kesibukan ya. Sebenarnya kalau dibilang sibuk gak sibuk juga, cuma mungkin sekarang karena aku udah gabung di bisnis ya, media itu media baru sih, bergerak di bidang bisnis dan ekonomi. Jadi mungkin kesibukan aku lebih di situ. Jadi sebagai konten kreator. Sebenarnya konten kreator, cuma kayak aku masih geli ya bilang aku sebagai konten kreator karena aku belum yang kontennya tuh ya udah memang kontennya buat news gitu. Jadi jatuhnya sebenarnya kayak dunia jurnalistik. Tapi memang orang-orang bilangnya konten kreator kan memang bergerak di bidang sosial media. Iya, berarti jurnalistik tapi buat video gitu ya.
Ya kita nggak tahu juga lah apa namanya. Ya, Tapi orang-orang pasti bilang konten Content creator creator. dengan ada beberapa mungkin di postingan Reels atau TikToknya tuh kan ada beberapa ada muka aku, jadi mungkin ya memang ya aku sebagai konten creator orang kenalnya sekarang. Kesibukan lain ya aku ada jualan online, sedikit promosi, jangan lupa follow Beauty Care Aceh. apa tuh? Jualan online, aku jualan online sebenarnya udah lama sih, udah dari tahun 2020 aku udah jualan online, cuma mungkin masih skala kecil untuk teman-teman aku dan follower di WA Instagram gitu ya. Instagram, terus viewer teman-teman di WA aja gitu. Nah, cuma masih jalan, alhamdulillah masih konsisten ya, walaupun ya masih skala kecil, gak berkembang-kembang kali, cuma ya Boleh lah. cukup lah untuk ngopi ya. Oke. Itu jualan apa tuh? Apa aku ceritain sedikit proses. Gini. Barangnya dulu apa? Sebenarnya kalau sekarang lebih ke masker, terus jilbab juga ada. Semua barang-barang cewek sih, apa kebutuhan cewek gitu. Masker mulut atau masker apa nih? Masker muka. Ya, masker muka. Oke. Masker mulut, masker kecantikan ya. Karena dulu aku juga jual masker kecantikan itu, masker skincare, masker organik, skincare, karena dulu awalnya aku mau jualan itu. Terus tahun 2021 kalau nggak salah beralih ke masker yang muka mulut gitu, karena kan udah mulai pakai kan corona coy. Iya betul. Masa-masa corona. Berarti selain jual, berarti cuma berapa produk? 2. Banyak sih, ada apa ya, jilbab, kaos kaki, perintilan kebutuhan, jas hujan. Iya. Namanya apa di? Namanya? Beauty Care Aceh. Beauty Care Aceh. Beauty Care. Sebenarnya kenapa Beauty Care? Karena awalnya aku jualan emang untuk kecantikan, barang-barang kecantikan. Untuk pribadi lah. Ya kita kan ngelihat pasar ya. Pasar kan nggak yang selalu lurus gitu. Ya udah, makanya aku banting setir jualan ini. Oke, berarti dari jualan tuh kok bisa nih ceritanya? Kenapa bisa menggelut di apa tuh namanya tadi, bisnisnya tadi? Awalnya ada ajakan dari teman yang memang udah jadi jurnalis di situ kan. Siapa namanya tuh? Nggak boleh disebut katanya. Oke, jelas. Ya, jadi diajak awalnya aku diajaknya tuh sebagai voice over, karena ada beberapa mungkin video aku di Instagram yang memang aku sebagai pengisi voice over untuk beberapa tugas kuliah, karena kan aku backgroundnya ilmu komunikasi ya, jadi kan kami banyak video-video yang memang memerlukan voice over. Nah, jadi di situ dia menawarkanku sebagai voice over. Oke lah kan, itu sesuai dengan yang aku suka dan sesuai dengan hobi aku. Cocok lah betul. Cocok. Terus rupanya setelah aku masuk ke dalam situ, job desk aku not just as a voice over. Apa gitu? Nggak cuma sebagai voice over, rupanya aku ada beberapa ngedit ya juga. Ngedit iya juga gitu, dan sebenarnya bagus juga sih, karena ini kan bisa jadi new experience, new pembelajaran baru bagi aku yang sebelumnya mungkin ya aku ya agak malas-malasan, sekarang udah ada sedikit effort gitu. Itu mulai berkembang nih ceritanya nih. Iya. Berarti ini nggak dijebak kan? Kalau dibilang dijebak, awal-awalnya aku kayak ngerasa dijebak dan kejebak ya. Cuma makin kesini tuh makin enjoy. Makin enjoy karena gini ya, karena video-videonya tuh kan memang tentang berita dan memang based on data, jadi nggak yang cuma opini aku di situ, sesuai dengan data. Sebenarnya aku juga beberapa mungkin kalau sebelumnya aku udah malas baca berita, jadi semenjak aku bikin itu jadi aku jadi lebih melek lagi gitu. Berarti lebih cari apa? Dapat cerita lagi ya? Dapat cerita, dapat berita lagi maksudnya. Berarti ini sebelumnya memang, berarti kalau voice over dubbing nggak dia? Iya, dubbing. Berarti sebelum ke situ nggak terjadi bisa jadi voice over nih kayak mana? Apa ada memang karena di komunikasi tadi ya? Iya, karena komunikasi tadi, karena banyak tugas yang memang memerlukan voice over dan beberapa kawan di kelas kelompok tuh. Jadi kadang mereka juga sering kayak bantuin ya, masukin voice over ya. Oke. Mungkin dari situ kan ada yang ngeliat cocok gitu ya. Oke, ngerti. Berarti dari tugas sampailah ke bisnis ya. Gitu. Bisnis ya, pekerjaan yang di luar prediksi.
Oh, satu lagi baru Apa tuh? ingat. Jadi kalau nggak salah ya di mana ya di Taman Sari kalau nggak salah. Jadi aku nggak tahu ada agenda apa, ada event apa. Cuma di situ memang pihak dari Voice Over Aceh mereka ada standnya, boothnya tuh. Iya. Jadi di situ di situ ada beberapa teman juga sih. Oh, orang ini buka stand. Buka stand yang Jadi sebagai untuk apa namanya tuh kayak praktek voice over. Oke, berarti dubbing suaranya. Ya, dubbing suara itu ya. Berarti voice over ini kan apa namanya ini ya orangnya? Apa ya namanya? Kalau nggak salah voice over Aceh, kalau nggak salah nama ininya. Ada tuh. Berarti orang ini kan buka stand. Jadi panggil siapa aja yang mau. Udah ada teks. Jadi kita baca gitu dong, saya kayak nanti dikasih hadiah. dikasih hadiah karena udah berani gitu ya. Dari situ juga. Berarti coba-coba dari situ, habis itu buat tugas-tugas kuliah gitu ya. Berarti ini selama ini ngedabing video udah berapa banyak? Kalau nggak lumayan banyak sih, karena kan mulainya aku di bisnisnya tuh di bulan 1 tuh joinnya. Bulan 1 kemarin. Bulan 1 kemarin, cuma itu belum ke yang dubbing suara. Masih beberapa desain kayak bisnis ya data, infonya beberapa desainnya masih simpel aja lah. Di bulan 2 sih aku udah mulai voice over gitu, baru ngisi-ngisi suara gitu sampai sekarang. Kalau dibilang berapa nggak tahu ya, karena udah berapa bulan, jadi lumayan inilah. Kalian follow lah ya di bisnis ya tuh ya, lumayan banyak tuh. Ya udah ya, FYP, boleh tuh. ya udah FYP tuh banyak tuh. Boleh Promosi media baru, media kami. Ada nggak trik misalkan? Ini kan orang kan nggak banyak tahu terkait voice over. Palingan di kalangan kita lah. Pasti masih ada yang tahu. Tapi kan untuk generasi baru nih, maksudnya teknik ataupun dasar-dasar dari sehingga kita bisa jadi voice over. Oke. Gini. Ada nggak triknya yang bisa dibagi lah? Kalau nggak bisa dibagi, udah nggak siap nih. Bisa, cuma aku masih masih kayak kalau di dunia bisnis sebenarnya itu perintis. Kalau ini masih newbie, kayak masih baru kali. Jadi sebenarnya aku cuma kasih tips and trick, dan aku juga voice overnya ya memang narasi. Cuma tapi yang aku tahu kalau dalam segi voice over itu kita harus mendalami isi narasi atau isi teks itu. Jadi kita nggak bisa samain setiap teks itu, pasti dia beda-beda ya, teks berita dan teks yang memang bawaannya tuh ada emosi, itu beda-beda cara bacanya. Nah, salah satunya tuh ya mungkin kita mendalami kayak seakan coba memposisikan diri kita di situ. Misalnya kita menceritakan tentang kepedihan rakyat, kita ngerasain kitanya sebagai rakyat di situ. Berarti kayak berpuisi juga? Iya, kayak berpuisi. Cuma kalau berpuisi kan dia lebih gimana ya? Kalau puisi ya lebih musikal gitu ya. Kalau puisi ya? Enggak, puisi, musikalisasi puisi. Beda lagi ya? Beda lagi. Oh, tapi kalau puisi memang ada nyawanya juga ya? Ada. Kan cuma beda. Harus hidup dari isi puisinya. Berarti nggak jauh beda lah. Jauh beda, cuma ini mungkin suaranya beda sih, ramanya beda. Berarti gini. Berarti ini kalau ini mana nih? Enggak, bentar. Berarti kalau suara kayak gini nih bukan voice over. Mana? Misal kayak gini ngomong ini bukan voice over kan? Bukan. Berarti voice over itu lebih kayak mana dia? Ya, sudah lalu telah tiba. Kayak gitu enggak? Itu apa lebih kayak news atau gimana lo? Itu dubbing ya, kayak tuh aku juga bingung sebenarnya voice overnya gimana ya. Karena kita kalau voice over tuh kadang-kadang secara nggak langsung ketika nge-record voice-nya itu, ketika record suaranya, ekspresinya juga ke bawah gitu. Iya. Walaupun kita cuma baca, tapi kita kayak misalnya dalam ketidakpastian, paham nggak? Iya. Berarti ada intonasi yang perlu disesuaikan gitu. Ya memang harus cara salah satu triknya itu kita harus mendalami isi teksnya, mendalami peran gitu. Isi teksnya tuh nggak cuma ini teks loh, tapi harus ada makna tersendiri gitu. Iya, oke. Dari situ sih biar bisa kebangun chemistry. Bisa nggak contohin nih? Ada teks boleh, ada dan boleh lihat P. Ada boleh. Kan kita coba ya belajar. Kok nggak pernah? Tapi ini aku nggak tahu ini termasuk voice over, tapi kayak voice over juga lah. Mengisi suara kan. Jadi kalaupun salah ada yang benarin nanti orang nih.
Bismillahirrahmanirrahim ya. Aduh berkeringat. Apa aja boleh. Deg-degan ya. Udah santai aja. Mana ya? Banyak sini. Nah jadi gitu guys. Nih. Mana ya kemarin? Yang baru-baru boleh lah. Di bisnis. Atau yang udah pernah diupload. Ini. Boleh juga. Coba ya kita baca nih pelan-pelan. Di Boleh, sini. apa aja boleh. Suasana kota Banda Aceh yang terus berkembang kini terlihat terhenti di satu titik. Sebuah proyek besar yang menjanjikan pusat perbelanjaan modern, Trans Studio, tampak mangkrak tanpa kejelasan. Gedung megah yang terletak di kawasan pusat kota ini seharusnya menjadi pusat ekonomi baru. Namun, sudah lama dibiarkan terbengkalai tanpa adanya tindak lanjut yang nyata, baik dari pemerintah setempat maupun pihak investor. Iya, Seperti boleh. kayak gitu. Berarti memang ada perbedaan. Ini aku agak deg-degan ya guys, karena ada pernah nikah. Berarti ada perbedaan kalau kita lagi baca narasi untuk di voice over kan dengan ngomong biasa tuh beda. Beda, dan menjadi presenter juga beda. Oh, beda lagi. Eh, Pernah jadi presenternya? pernah mengikuti lomba dan pernah mempraktekannya karena background ilmu komunikasi kami banyak Oke. praktek-praktek gitu. Dan kemarin aku ada ikut lomba juga di TVRI walaupun gak menang, tapi alhamdulillah sebagai experience aku masya Allah gitu ya. Iya, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah udah pernah kayak gitu lah. ya, Gitu. itu beda lagi. Dan memang kalau presenter itu kan dia memang udah disiapin di prompter gitu. ya. Kita lebih ke mimik wajah, suara, dan beberapa intonasi juga. Cuma karena nampak muka ya, jadi ini Ya, kalau voice over enggak kan. Cuma ngisi suara aja gitu kan. suara back sound ya, Back, kita bilang back sound. orang belakang layar lah ya. Kayak itulah. Aku nggak ngerti juga tuh. Nanti lah kita sama-sama belajar nanti di situ. Berarti berarti selama ini ngisi-ngisi itu terus ya. Berarti kontennya konten nggak nih bilangnya? Konten juga sih Berarti di kontennya bisnisnya kan. ya. Iya. Berarti kontennya ini dia per minggu kah atau dia harus tiap hari ada? Sebenarnya kami dituntut per hari. Per hari Per hari harus ada. per hari satu gitu. Cuma kadang-kadang ada beberapa kesibukan yang mungkin aku nggak sempat, ya aku kayak selang-seling kayak gitu. Tapi misalnya kayak 2 hari atau 3 hari ini itu konsisten biar hari itu. Oh. Karena kan biar kebaca juga kan di TikToknya, algoritmanya tuh Iya. dapat gitu, Jadi nggak tertinggal. nggak tertinggal. Tapi ya walaupun aku sebagai voice over nih, aku juga harus searching dulu. Misalnya nih ada isu apa, aku searching dulu nih biar nggak salah. Jadi based on data, terus buat narasi, kemudian baru di voice over kan. Oh. Nah, Ya. Jadi kayak gitu guys. Ya guys ya. Nah, jadi selain berarti ini kan baru-baru masuk ke situ. Habis itu dengan kesibukan yang lain kayak jualan tadi, ada juga buat konten. Jadi itu ngisi apa namanya? Ngisi Waktu cukup luang waktunya kayak mana? oh ngisi cukup waktu luang. Sebenarnya semua itu karena tekad dan kemauan. Tekra ya. Kayak manage waktunya ya. Iya. Cara nge-manage waktunya. Mungkin kalau aku pribadi sehari itu ada 24 jam. Dah. Jadi misalnya nih, pagi aku mau mulai hari aku tuh jam 9 lah. Jam 9 pagi. Jam 9 pagi tuh aku start my life. Jadi sholat subuh enggak? Sholat Oh, sholat subuh sholat. ya. Maksudnya. Maksudnya aktivitasnya. Iya, aktivitas. Kalau worshipnya ya sesuai dengan waktu yang udah dianjurkan. Oke. Cuma kan ya untuk start daily activities lah kan, Iya. itu di jam 9. Jam 9 aku biasanya pasti aku duduk di luar. Mungkin orang mikirnya aku duduk di luar ya sih ke coffee shop atau segala macam. Tapi mereka nggak tahu di balik itu apa yang aku lakukan kan mereka nggak Iya. tahu gitu kan. Oh, dikira nongkrong-nongkrong aja. Akhirnya gitu ya? nongkrong aja, padahal nggak juga. Makanya aku sering duduk sendiri. Oh. Aku sering spend time sendiri, actually gitu. Jadi aku di situ memang buka laptop, browsing apa yang bisa di browsing kan. Misalnya aku perlu browsing tentang isu apa, misalnya dapat tugas dari bos aku, tolong analisis isu ini gitu, cari data ini dah.
Jadi aku searching terus di pagi itu aku searching ya. Oke. Aku sudah dapat tuh semua data-datanya. Kemudian baru aku bikin narasi. Udah. Itu mungkin sampai dan melakukan beberapa kegiatan yang lainnya untuk pengembangan diri aku ya guys. Yang mungkin aku bisa sebut di sini gitu. Iya. Terus. Mungkin itu sampai jam 12 gitu kan. Pulang atau jam 1 lah. Pulang dari situ aku juga nanti istirahat sebentar, juga perlu waktu untuk nonton atau segala macam. Oh, oke. Nah di sela-sela itu, aku juga ngeposting tuh, Posting yang dari tentang jualan aku. Oke. Beberapa barang jualan aku yang udah ada kontennya gitu. Kalau belum ada konten berarti aku nanti sorenya aku bikin buat konten untuk barang jualan yang aku jualin nih, ya ready misalnya, gitu. Selebihnya kan balas-balas chat doang, mau ini dong, ada. Malamnya emang waktu untuk istirahat sih malamnya. Malamnya itu aku bikin video. Buat video. Videonya udah ada narasinya. Itu konten dari ada di bisnis aku record suara, terus aku bikin segala macam di malam itu. Kadang kalau enggak di sorenya atau siangnya langsung sih. Langsung record. Karena kalau di cafe kan nggak bisa tuh nge-record. Iya. Noise kan. Gitu. Udah istirahat, besoknya aku mulai lagi dengan hari aku yang kayak gitu. Atau mungkin paginya juga olahraga atau sore olahraga. Intinya harus produktif. Ya. Karena aku nggak bisa cuma tidur doang gitu sakit kepala aku. Gitu. Jadi yang cari kesibukan. Oke. Berarti kesibukan lain nggak ada? Kesibukan lain Bisa selain apa? Ini kan kalau di bisnisnya ini kan bisa kita bilang salah satu part time. Ya part time. Kalau yang apa? Jualan tadi bisnis kecil-kecilan lah kita bilang kan. Iya. Atau ada project yang lain nggak? Sebenarnya ada, cuma ini kan karena komunikasi nih. Apakah MC? Apakah apa namanya? Karena tadi udah mulai belajar untuk take video, ngedit segala macam. Ada nggak? Kalau yang lainnya, kalau MC dulu kali itu ya dulu kali. Cuma ya nggak yang terlalu menggeluti juga, cuma mungkin kalau sekarang aku ada gabung di sebuah channel lah sebagai host gitu, walaupun baru sekali tapi aku nggak mau bilang apa, baru sekali, cuma ya memang itu bisa bagus juga sih untuk ngisi waktu luang aku gitu. Dari situ kan aku bisa upgrade diri aku juga dari segi public speaking atau dari cara bertanya juga gitu, cara connect aku dengan narasumbernya gitu. Karena selama ini kan mungkin aku banyak yang monolog gitu ya, maksudnya, atau aku banyak mendengarkan, jarang untuk bertanya kembali. Misalnya ada diskusi, itu salah satu hal yang lumayan challenging bagi aku karena challenging itu apa tuh? Challenging Aku nggak ngerti sumpah. Menantang gitu aku apa ya kok sikit nanti ada dibilang jaksel lah kayak orang di TikTok. Nggak lah, kan kita harus ngikut Gen Z juga sekarang nih. Sebenarnya aku ngomong sedikit ada mixnya itu karena backgroundku juga jurusan bahasa Inggris. Dari komunikasi. Iya, aku kuliah di dua jurusan. Di satu universitas. Di dua universitas. Wis, keren nih. Sebenarnya itu karena nekat juga sih. Sebenarnya bukan nekat juga, gini. Kalau aku cerita aja nih. Nggak apa-apa. Aku itu yang butuh. Sebenarnya aku memang mimpi aku di awal dari SMA itu pengen masuk di jurusan ilmu komunikasi. Di awal kuliah? Dari SMA. Sebenarnya dari kelas 3 SMP. Pengennya tamat sekolah langsung masuk komunikasi. Jurusan ilmu komunikasi 3 SMP. Kenapa aku bilang 3 SMP? Sebagian ada yang kayak mikir, kok cepat kali mikir kuliah baru kelas 3 SMP. Karena kebetulan aku nggak bilang tentang background keluarga aku, cuma kebetulan kakak-kakak aku dan abang aku tuh beda jauh umur sama aku. Paham nggak? Jadi aku memang udah ngelihat dunia kuliah ketika aku masih SD, SMP gitu. Aku udah lihat dunia kuliah, jadi makanya aku lebih cepat mungkin ya untuk bisa punya cita-cita pengen kuliah di jurusan ini gitu. Karena udah lihat contoh gitu. Dari keluarga sendiri ya, dari kakak, babang. Karena kan beda nih umurnya. Misalnya aku kuliah. Beda jauh. 50 tahun. Ya enggak
enggak lah. Berapa kak? Itu udah kayak bapak aku. Itu sekitar 10, 12, Oh, 13 gitu. Makanya aku pengen masuk ilmu komunikasi, dan dulu aku suka nonton kayak Mata Najwa. oke. Jadi di SMA kalau pulang kampung, selain aku ngedrakor, aku suka nonton kayak gitu. Oh, Dan jadi pembahasan di keluarga ada abang aku juga suka ceritain tentang politik lah. nah Di itu tuh kayak gitu tuh yang perlu tuh. Ini jangan drakor ya kan? ya, tapi itu ada yang hal yang lain. perlu dari sejak kecil tuh yang harus ya itu. Misalnya dari ini nanti ini Apa? nyambung nih apa ya? Nggak apa? Misalnya gini, hal yang kayak itu perlu di harus aware dari kecil. Aware tuh kayak peduli, yang harus peduli dari kecil sih bagian-bagian itu. Misalnya mengajak adik-adik kalian diskusi, small discussion, kayak diskusi kecil tentang apa gitu. Jadi kan bisa meningkatkan daya pikir kita gitu. Iya, betul, Paham nggak? betul. Paham, paham. Dari situ kita bisa, misalnya kita ngajak bicara nih adik kita ngomongin tentang apa. Kita selain kita berbicara, kita juga kasih pertanyaan ke dia, untuk dia bisa berpikir. Iya. Nah dari situlah ada rasa-rasa penasaran dan rasa-rasa kayak pengen tahu adik kita ini, paham nggak? Oke, ngerti. Mungkin dari situ makanya aku pengen masuk ke jurusan ilmu komunikasi. Jurusan ilmu komunikasi karena pengen jadi jurnalis dulu aku. Oke, bentar, ini jangan lanjut dulu. Tadi kan kuliah 2 tempat, kan? Itu di sekalian apa kayak mana bilangnya? Apakah sekali jalan dia setelah kan tamat sekolah Iya. SMA nih? Apakah kuliahnya sekali jalan dua-duanya atau udah semester berapa atau semester 4 atau semester berapa kayak gitu baru masuk di komunikasi tadi? Tunggu dulu, yang duluan yang mana nih? Bahasa Inggris dulu. Bahasa Inggris dulu. Sebenarnya tahun 2018 aku lulus di UIN pendidikan bahasa Inggris. Oke. Nah kan aku belum puas nih karena aku lulus undangan. Jalur di UIN. SPAN PTKIN di UIN. UIN Aranidi kan harus ambil. Dan memang keluarga aku juga lebih nge-support di bagian bahasa Inggrisnya. Nah, ketika aku kuliah di bahasa Inggris, aku belum puas. Paham gak? Ya. Kayak aduh pengen nih. Nggak puas di mana nih? Di ilmunya? Atau karena memang nggak udah puas karena pandai bahasa Inggris? belum sempat. Nggak pandai juga sih, cuma Jadi nggak puasnya kayak mana nih? nggak puas karena belum sempat tes gitu di jurusan yang aku pengen. Oke. Karena aku kan nggak ikut jalur SBMPTN, aku langsung SPAN PTKIN. Langsung SPAN PTKIN. Jadi aku kayak terngiang-ngiang karena kan memang pengen jurusan diimpikan tuh ilmu komunikasi. Memang cita-citanya pengen di komunikasi. Ilkom, gimana caranya aku harus bisa gitu. Nah di tahun 2019 masih mikir-mikir kayak mana masuk nggak ya. Nah di tahun 2020, 2 tahun setelah aku kuliah di UIN, nah semester 4 berarti? semester 4 aku tes SBMPTN. Ambil 2 jurusan ya kali aku, ilmu komunikasi sama ilmu politik, karena emang pengen masuk ke FISIP. Ya? 2 jurusan itu ya, karena sebelumnya FYI for information ya, Yes. di UIN sebenarnya aku ambil 2 jurusan juga. Jurusan? Jalur undangannya pendidikan bahasa Inggris sama komunikasi juga, komunikasi penyiaran ya kalau di Kenapa nggak pindah? karena udah lewat ini kan bahasa Inggris di UIN bagus kayak masa pindah sih dari bahasa Jadi Inggris komunikasi di UIN nggak bagus? bagus lah bagus. anak ten tuh bagus ya enggak, apalagi masih pas aku masuk tuh akreditasinya akreditasi Keren lah berarti. keren, makanya sayang dah makanya aku masuk ke ilmu komunikasi di tahun 2020 dan alhamdulillah lulus. Jadi ada terasa capek nggak? Nggak capek karena jurusan disukai. Karena jurusan disukai. Ya. Karena kan yang dijalani kan 2 jurusan nih. Enjoy. Dan beda kampus. Kan. Jadi ginilah. Kuliah itu kan banyak tugas. Iya, oke. Nah, jadi untuk memanage tugas-tugas itu, apalagi kan di ilmu komunikasi kan baru nih ceritanya. Pasti beradaptasi awal-awal harus beradaptasi. Iya. Berarti kan masuk dengan ada letting kayak gitu kan, entah itu ada yang kita kenal entah enggak. Habis itu kayak oke lah tugas bahasa Inggris karena kita udah pernah lalui misalkan. Kalau di ilmu komunikasi apa karena dengan
fashion di dirimu itu suka di ilmu komunikasi, makanya nggak ada rasa beban atau kayak mana? Oke. Ngerti maksudnya? Ngerti. Oke. Pertama memang udah suka, nggak ada beban. Sebenarnya ada sih beban capeknya tuh di semester 1, semester 2 pas masa-masa nge-zoom awal-awal. Oke. Karena kan lagi penuh-penuh Oh banget iya, gitu ya. Kan Zoom-nya. nge-zoom. Jadi Iya, aku iya. nge-zoom, guys. Kalian harus tahu itu perjuangan kuliah online aku. Aku kuliah berarti dari jam 8 sampai jam 6, guys. Asal kalian tahu guys, aku juga nge-zoom dulu. Bukan dia aja. Iya, cuma bedanya cuma ya beda capek kita bisa bandingin. Iya, adalah. Kalian bayangin aku sampai jamnya itu sampai hari Jumat aku kayak gitu nge-zoom karena kan keluar di sini masuk ke sana itu sih yang bikin capek ya. Jadi kayak Oke, lelah, oke. matanya lelah karena kan pakai layar ya. Iya, iya. Kayak laptop. Apalagi kita ngelihat cahaya dari handphone lagi kan. Cahaya Gitu. laptop That's gitu. why guys itu kan. Cuma seiring berjalan waktu aku udah mulai enjoy aja. Berarti Awal-awalnya berdamai lah. Pertama, karena kan memang ini udah pilihan aku dan ini memang jurusan yang aku impikan loh gitu. Iya. Makanya kayak udah mulai enjoy dan aku kayak ngerasa banyak kali kemudahan sama kuliah 2. Banyak kemudahan. Kenapa banyak kemudahan? Kalau aku dengar ada beberapa teman aku yang kuliah 2 juga, tapi mereka banyak yang bentrok lah, nggak bisa kejar ini lah, nggak bisa kejar itu. Tapi aku kayak ada aja kemudahan. Berarti Misalnya nggak pernah bentrok? enggak, pas mau bentrok itu pernah sih bentrok kayak 30 menit. Tapi kita lagi masa kuliah online dan dosennya itu selalu telat masuknya. Oh. Jadi aku bisa kekejar di sini walaupun kayak mati di sini, mati di Google Meet kok di Google Meet, masuk ke Zoom gitu. Tapi memang langsung bisa kekejar itu. Dah, itu satu kemudahan. Kemudahan kedua, ketika aku bentrok di semester berapa ya di UIN di UIN aku lagi masa-masa praktek PPL. Kalau praktek PPL di Unsia itu aku bingung, aku lupa praktek juga, cuma praktek mata kuliah. Mata kuliah radio entah. Iya, radio. Penyiaran gitu kan. Penyiaran ya. Jadi padahal itu di Unsia awalnya offline. Udah mulai offline. Sama offline nih kan. Aku udah riset, udah nge-schedulein jadwal aku tuh yang pokoknya sebagus mungkin. Kalau orang mungkin kuliah lihat dulu siapa dosennya, aku nggak bisa milih. Aku harus melihat waktu gitu. Itu salah satu pengorbanan ya. Jadi waktunya tuh nggak pas rupanya bentrok sama jadwal PPL aku. PPL dengan di jadwal radio ini dan aku nggak bisa lagi geser kemana-mana. Ini kayak mana udah kayak mana ini praktek loh, aku magang dan jadwalnya tuh pagi sama pagi kan. Alhamdulillah tiba-tiba Unsia online. Tiba-tiba Unsia online. Aku karena ada yang kedetek corona di masa itu waktu itu. Seingat aku ya, tapi di UIN itu udah mulai offline. Oke. Berarti awal-awal baru mau jalani offline gitu ya? Itu semester 4 entah semester 3 gitulah. Semester 4 atau semester 3 di UIN, di Unsia aku. Berarti di UIN aku sekitar semester 6 gitu. Pokoknya gitu-gitulah ya. Dan kan online. Jadi kan kita bisa masuk di sekolahnya tanpa harus ke sana. Kalau nggak aku harus bolak-balik loh dari Penayung ke Unsia. Berarti langsung di PPL itu buka laptop terus? Iya, langsung detail. Langsung gitu. Dan alhamdulillah lagi jadwal untuk aku kan ada jadwal ngajar tuh dikasih sama guru pamong. Aku dapatnya di hari yang nggak kena bentrok sama di usia. Memang itu dipermudahkan kali. Berarti nih segala sesuatu dengan selama perjalanan itu banyak yang dipermudahkan. Banyak kemudahan. Pertanyaannya, amal apa yang kamu perbuat? Sebenarnya gini. Kalau amal, kita nggak bisa bilang amal apa ya. Cuma sebelum aku lulus di Unsia itu, aku selalu berdoa, ya Allah, kalau memang ilmu komunikasi ini adalah yang terbaik bagi aku, maka tolong loloskan. Tapi kalau memang ini bukan yang terbaik bagi aku, maka dari sekarang aja jangan kau lulus kalau TBK atau segala macam itu. Itu dengan keyakinan yang sangat kuat daripada nanti misalnya kan SPP kita bayar 2 kali cuy. 2 kali ya. Daripada nanti ayah aku misalnya susah untuk bayar SPP, mending dari pertama nggak usah lolos. Itu aku berdoa. Itu doanya kayak di Indosiar nah. Ya Allah. Setelah berdoa coy, setelah sholat. Enggak, tapi ada juga sih. Aku agak dramatis orangnya. Aku dramatis. kayak di Indosiar.
ya dramatis gitu. Gitu. Oke. Dan satu lagi kemudahan selama aku kuliah, mungkin nggak banyak yang tahu, mungkin ada juga yang tahu sih. Apa tuh? Aku di semester 4 kuliah di Unsia tuh aku dapat beasiswa Apa? beasiswa dari BPSDM Sampai ini di yang di mana nih? di WIN di Unsia. Di Unsia. Di Unsia kayak nggak rame yang tahu sih Sampai selesai. sampai selesai semester 8 walaupun Boleh. cuma dapat 2 tahun ya kan. 2 tahun ya, 2 tahun ini kan aku ini sendiri gitu. Itu salah satu kemudahan nggak sih doa aku yang tadi, ya Iyalah. Allah kalau misalnya ayah aku susah untuk bayar segala macam, dari situ doa. Berarti memang Memang keseriusannya. keseriusan dan memang pilihan Tuhan itu, pilihan Allah itu nggak pernah ngecewain. Jadi apapun cerita, seberapapun hidup kalian, semana titik rendah kalian berada, Ya. jangan lupa untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan gitu. Ya, betul. Gitu. Gak akan kecewa, serius. Mungkin kecewa di awal aja, tapi setelah kalian ikhlas, semuanya itu percaya dikasih hal yang lebih baik lagi. Beuh. Keren bingit. Tapi keren tuh, bisa dua kampus dan 2 jurusan. Ya, tapi capek sih. Tapi biar capek ya, apalagi pas semester akhir. Makanya aku tanya tadi, ini apa nggak capek nih? Maksudnya yang orang di tempat apa kuliah di satu tempat aja Iya, malas jadi, iya, ya kan? capek di serius. Apalagi 2. Ya, Tapi kalau memang itu apa jurusan yang memang kita suka iya. dan yang kita inginkan memang di situ, kurasa memang mau kapan pun tetap dia pingin di situ. Maksudnya nggak ada yang jadi beban dari Gak dia ada jadi beban. Mungkin bebannya di awal-awal, tapi di awal-awal tapi aja. kita ada namanya tuh acceptance tuh kayak penerimaan. Ya Iya. udah, ini pilihan kita, apapun yang kita lalui ya tetap harus jalan gitu. Iya. Karena aku pas kuliah 2, orang tua aku memang udah ingatin, especially mama aku ya. Mama aku tuh emang kayak, ya ngapain kuliah 2, mending ambil 1 aja gitu. Iya. Nanti lanjut S2 gitu kan. Ya, betul, Kayak betul. pun ijazah 1 aja gitu. Cuma kan aku punya pola pikirku sendiri, mama Iya. aku punya pola pikir sendiri, kau pun punya pola pikir sendiri kan. Yes. Jadi setiap orang tuh punya pola pikir masing-masing. Iya. Dan aku tetap kayak, ya udah tetap harus gas nih. Tapi memang ayah aku sih yang subhanallah, masya Allah gitu, yang ngedukung aku dari awal. Dari awal aku kayak mana nih, ikut, ya udah nggak apa, ikut aja. Nggak Jadi juga itu, kan? kayak mana nanti uangnya, pembayarannya, karena kan kita dibayar kuliah 1 mahal itu lain cerita ya, karena memang Iya. udah kewajiban orang tua menguliahkan. Tapi kalau 2 kayak berat walaupun nggak banyak gitu. Hanapu ya, aku hanapu gitu, kayak Iya. memang udah Berarti tersupport di situ lah ya. support dari ayah keluarga. aku, memang keluarga ayahku. Cuma ya memang aku selalu bilang, kalau misalnya memang sanggup ya udah nggak apa-apa. Cuma kalau memang nggak sanggup, yang UIN ini jangan dilepaskan, Tetap dilanjutkan. dilanjutkan gitu. Karena Intinya jangan nggak kuliah. ya nggak kuliah, dan memang keluarga aku tuh lebih prefer untuk aku kuliah di bahasa Inggris. Oke. Itu Berarti sepadat itulah berarti ya. sepadat itu. Jadi kalau berarti Tapi walaupun padat aku bisa, alhamdulillah juga masih bisa duduk-duduk sama kalian kan juga bisa aku. iya udah betul. Nah, makanya nih mau kita tanya, maksudnya berteman itu apakah harus milih-milih dia kalau udah 2 tempat kuliah? Enggak sih, kita nggak perlu memilih dalam berteman, karena setiap orang itu punya pembelajarannya masing-masing. Iya. Kita ngelihat dia mungkin hari ini dia kayak biasa aja, tapi who knows ke depan dia mungkin lebih daripada kita. Kita ngelihat dia mungkin hari ini kayak apaan nih, mungkin banyak hal yang bisa kita jadikan pembelajaran dari dia secara Iya. tidak sadar ya. Karena sejatinya orang-orang yang sekarang kita jumpai yang terlihat tidak berguna di masa depan itu pasti akan ada kegunaannya masing-masing. Karena punya basic masing-masing. Basicnya masing-masing. Udah pasti ada. gitu. Ya. Jadi jangan pernah memilih dalam berteman terus cuma kalau ada teman yang agak mengarahkan ke negatif, ya kita harus set boundaries. Kita harus kasih batasan. Apa tuh? Kita harus Batasan. batasan kita sendiri gitu. Karena kita nggak bisa bilang juga kita nggak bisa terpengaruh, paham nggak? Ya, oke. Itu bukan berarti menjauhi. Berarti di kuliah tuh kan banyak, maksudnya berbagai macam karakter kan. Pasti di UIN beda. Iya. Di Unsia pasti beda. Kali. Asli tuh pasti beda kan. Beda banget. Ada nggak circle gitu? Kalau circle ada ya. Bisa circle kau sendiri. Ada. Beda aku itulah bingung. Tapi aku kalau dalam berteman itu sebenarnya cocok nggak dia ngomong sama aku gitu. Oke. Cocok nggak kalau diajak ke sini, diajak ke sana gitu. Bukan berarti harus pintar, itu nggak ngaruh. Karena banyak juga orang yang pintar mungkin kayak kurang klub aja gitu ya. Iya. Nah,
Cuma kalau dibilang perbedaan antara tadi itu memang banyak perbedaan antara misalnya kawan-kawan aku yang di UIN sama kawan-kawan aku yang di Unsia. Nah, Bedanya lebih beruang kah? kalau masih beruang ya, enggak kayak juga. lebih gimana? Kalau itu enggak. Kalau dari segi material semua itu punya Apa lebih nilai jantung hati rakyat Aceh kah? Bagaimana? enggak juga. Cuma mungkin gini. Kalau itu kok salah ngomong dia, tapi kalau ini perspektif yang aku lihat ya. Apa Pak ngomong aja? Kalau teman-teman di UIN ya mereka bilang UIN, kalau saya bilang UIN. Kalau kawan-kawan teman-teman di UIN yang jurusan bahasa Inggris secara general, secara umum, mungkin mereka lebih mimpinya tuh kayak lebih, misalnya dalam segi akademik, mereka pengen kuliahnya tuh S2 ke luar negeri. Itu Oke. kalau anak-anak bahasa Inggris, karena menurut anak-anak bahasa Inggris kayak apa ya namanya? Kayak mana? Kayak possible, kayak mungkin aja gitu untuk kuliah di luar, negeri, melanjutin luar negeri. Kenapa? Karena memang dosen kami rata-rata alumni di sana gitu. Oke. Jadi kita melihat contoh, dosen kita bisa loh ke sana gitu. Iya. Nah, sedangkan kalau anak ilmu komunikasi nih yang aku tahu ya, mereka tuh kayak lebih suka bekerja di bidang broadcasting gitu kan. Oke. Lebih suka di dunia yang kayak gitu. Dunia broadcast itu ya. Broadcast gitu. Mereka lebih gitu. Tapi kalau si teman-teman bahasa Inggris ini, mereka rata-rata punya ambisi untuk bisa kuliah ke luar negeri itu. Beda ambisi aja gitu sih. Jadi mungkin aku ya berada satu sisi, aku juga punya dua mindset yang akan membentuk aku ke depannya gitu. Iya. Dari dua jurusan itu Dari tadi. dua jurusan yang tadi gitu. Karena bahasa Inggris sekarang penting di dunia. Ilmu komunikasi. Juga komunikasi Juga itu perlu. kan memang keseharian perilaku ya. Iya. Tapi bahasa Inggris merupakan alat. Bahasa Inggris alatnya. Alatnya, bahasa kan as a tool, bahasa Yes. alat kan. Ya nggak? Jadi di ilmu komunikasi itu diajarin nggak cara ngomong gitu? Itulah sebenarnya ya, orang-orang Kayak mikirnya mana? gini Karena ya, orang aku- awam gini kan? Dik ya, Ya kayak mana? orang itu kan nggak mau masuk ilmu komunikasi karena nggak pandai ngomong, Ya. karena nggak pandai public speaking. Iya. Padahal bukan itu loh yang diajarkan, bukan itu aja. Dan memang karena kalian nggak pandai public speaking lah masuk ilmu komunikasi. Karena kenapa? Kami kan ada beberapa mata kuliah yang memang, misalnya hari ini kami kayak cosplay jadi sebagai Iya. narasumber, jadi Oke. MC. Kayak Mau nggak mau, kau memang harus maju gitu. Mau nggak mau, se-introvert apa, kau juga harus maju untuk Oke. gitu. Sedangkan di jurusan lain kan juga ada presentasi itu. Ada, tapi Nah, kan kan berbicara public speaking juga. Perbedaannya apa? perbedaannya ya, kalau kita presentasi ya, mempresentasikan biasanya kan. Iya. Kalau ya kan, tapi Misal kalau kami nih- kalau kami di bahasa Inggris ada juga mata kuliah public speaking sih. Ada. Kalian ada nggak? Kami nggak ada. Ada, kami ada, cuma itulah bahasanya bahasa Inggris Oh, gitu. iya. Kalau di Indonesia kan bahasa Indonesia. Sebenarnya banyak kesamaan juga sih. Aku kuliah di bahasa Inggris sama komunikasi, cuma versi Indonesia sama Inggrisnya. Oh. Beberapa mata kuliah itu sebenarnya bersama. Hampir sama. Jadi di ilmu komunikasi itu maksudnya diajarin cara ngomong, nggak boleh ngomong aku, nggak boleh ngomong awak gitu ya, kayak gitu nggak? Ya enggak juga, cuma Karena orang kan nggak tahu nih, ya dia nggak tahu nih, aku Iya, nggak iya. tahu. kan ada beberapa, kalau di bidang komunikasi itu dia kan ada dibagi, ada komunikasi interpersonal, komunikasi organisasi, komunikasi kelompok. Jangan kau tanya apa lagi, itu kan teori yang aku sudah lupa gini ya. Iya. Interpersonal misalnya yang aku ingat ini, aku ngomong Mas Boleh. Andika nih, itu namanya interpersonal dah. Interpersonal. Kalau nggak salah aku ya. Jadi mungkin kita diajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan orang. Misalnya gini, ada beberapa orang nggak tahu nih cara etika berkomunikasi ya. Misalnya ada orang lagi ngomong, tiba-tiba kita kayak kita ngekat dia Potong. ngomong, potong dia ngomong gitu, tanpa mendengarkan dulu gitu. Oke. Itu hal yang paling simpelnya. Iya, iya. Selebihnya ya memang kayak aku bilang tadi, public speaking kami ada. Public speaking memang kami langsung memprakteknya. Mempraktekkan. Misalnya bikin sebuah event apa gitu, nanti bagi kelompok. Nah, nanti kok sebagai ini. Intinya semua orang tuh punya tupoksinya masing-masing lah. Oke. Jadi mau kok introvert, kok juga harus berkecimpung di situ. Ya wajib kan? Ya wajib gitu. Misalnya kita mikir nyanyi atau main gitar itu hal yang kayak nggak terlalu ini kan, nggak Ya, terlalu biasa aja lah. biasa aja. Padahal itu termasuk di dalam dunia public speaking loh.
Serius? Karena untuk Karena kan apa kita tuh? tampil Oh, maksudnya untuk menguasai satu bidangnya. satu bidangnya, dan memang kami ada beberapa memang dibolehkan ketika kami ujian itu boleh mau nyanyi, itu termasuk public speaking. Oke. Nggak, ini pernah terpikir kayak ini nggak? Ini kan ilmu komunikasi nih kita bicara. Aku ada dekan ya. Kita bilang lah public speaking nih kan. Ada terpikir nggak? Maksudnya, oh kalau berbicara komunikasi, kenapa aku nggak masuk komunitas saja nih, misal? Ada terpikir kayak gitu nggak? Oh, Sedangkan kayak- komunitas kan beliak sekarang nih, LSM. Ngapain aku segala masuk macam. komunikasi gitu ya? Ngapain aku masuk kuliah di Karena komunikasi? kan berbicara public speaking. Public speaking kan bisa di apa? Lebih banyak, mungkin lebih banyak orang dapat di komunitas, perkumpulan-perkumpulan, tempat diskusi, kegiatan-kegiatan, ya bermacam hal lah. Dulu kalau sebenarnya aku pernah gabung pas sebelum masuk komunikasi ya. Iya. Aku pernah gabung di namanya tuh Polyglot. Apa tuh? Polyglot Aceh. Jadi Polyglot itu kayak komunitas pecinta bahasa. Oh. Jadi kita masuk ke situ tapi kita harus bisa satu bahasa yang kita bisa. Apakah Yang itu kita bahasa kuasai. Inggris? Tapi bukan bahasa daerah ya, maksudnya bahasa-bahasa yang Oh, bahasa internasional. Apa tuh India, Jepang, Inggris itu. Nah, cuma mungkin di situ aku masih terlalu masih semester 2 lah. Jadi kan Oh, kayak belum kebuka kali ya sih cara berpikir atau cara apa. Jadi dengan aku cepat insecure juga di awal-awal kan, karena kita kan kalau ngelihat orang ngomong bahasa Inggris yang keren atau bahasa Iya. Jerman yang wow gitu, kita Bahasa kan Zedong ya? iya kayak Oh my god. tertinggal. Sebenarnya nggak gitu juga, setiap orang kan punya caranya, punya Iya. kelebihannya masing-masing gitu kan. Dan maksudnya punya gaya kita sendiri untuk bisa capai Iya. satu hal itu. Salahnya aku nggak konsisten, jadi aku cuma pergi di beberapa pertemuan aja. Nah, Kayak gitu aja berarti. kayak gitu aja. Jadi itu kan salah satu komunitas yang termasuk public speaking juga sebenarnya. Oke. Berarti bisa dibilang perbedaan di antara misalkan kita mau apa? Dapat public speaking itu antara komunitas dan jurusan ilmu komunikasi memang jauh beda. Kalau dibilang jauh, Menurut kau yang udah di situ nih, nggak jauh beda sih. nggak jauh beda. Nggak jauh beda, cuma ya memang kayak sebagai pelengkap. Oke, kalau ilmu komunikasi ini dia langsung Teorinya mungkin teori ya. Cuma dapat gitu ya. kayak kalau untuk prakteknya itu enggak yang 100%. Kita Oke. satu kelas berapa orang? Iya, Nah, iya, mungkin iya. kan yang terlalu diprioritaskan gitu. Cuma ada beberapa mata kuliah yang memang misalnya kayak kemarin aku ada mata kuliah apa ya, mata kuliah professional image. Apa Bukan tuh? professional image ya, apa ya? Pokoknya ada beberapa mata kuliah. Aku lupa. Pokoknya itu kami diajarin how to be MC, kayak mana cara Oke. nge-MC. Kok suara kau jelek pun tetap harus Berarti praktek belajar huruf vokal kayak gitu ya. vokal. Cuma ada beberapa emang kan ini cocok jadi MC, ini nggak cocok, paham nggak? Oke. Gitu. Dari karakter suaranya. Cuma komunitas tadi kita kan memang full Iya. waktu untuk bisa praktek, paham nggak? Kalau komunitas di mana aja bisa kita Gimana pakai? bisa kita pakai. Nah. Sedangkan kalau ini kan mata kuliah, berganti mata kuliah, Oke. ya kan? Ya. Berarti lebih penting organisasi atau Nggak bisa ilmu ganti. komunikasi? Nggak bisa kita pilih ya guys. Why? Karena kayak aku bilang tadi, kayak mereka tuh adik kakak, saling terikat. Ya, kalau ilmu komunikasi, kita jadi jurusan ilmu komunikasi kita dapat ijazah. Kalau di komunitas kita dapat sertifikat. Kalau ada. Kayak kalau gitu ada kan? ya, Kayak gitu cuma kalau kita masuk ilmu komunikasi kan kita udah punya legalitasnya Iya. dan lebih diakui pastinya kan, karena Iya. kan itu emang diakui oleh negara di bawah. Ya. Jadi ini Universitas. kita ralat sedikit. Intinya bukan nggak boleh kuliah, tapi kuliah. wajib kuliah. Wajib. Untuk ilmu pendidikan juga Kalau kan. kalian nggak kuliah, kayak mana kalian tahu organisasi? Iya. Kecuali kalau kalian searching ya, pandai searching mungkin bisa. Ya, kalau komunitas silahkanlah ikut sebanyak-banyaknya, tapi nggak perlu banyak kali lah, biar jangan pening kan. Jadi konsisten satu Iya. aja kayak gitu. Jangan terlalu banyak. Kadang, mau closing ya? Enggak. Yang kita ketawa ya. Mak ini aku udah. Enggak. Kau apa mau bilang apa lagi tadi? Itulah kadang kan orang terlalu banyak ikut organisasi, terbengkalai kuliah, itu salah juga sih. Itu salah, itu jangan diikuti. Harus- Kayak si Kindi. Agaknya harus ini ya, harus tahu cara balance-nya. Apa ya balance lagi? Bisa mengimbangi lah antara itu keduanya. ya. Nah, jadi kalau kuliah-kuliah mau komunitas, organisasi,
silakan. Silakan. Nah, Tapi jadi nggak ada persoalan. nggak ada persoalan selama kalian bisa mengimbangi. Cuma kalau kira Dan nggak dua-duanya bisa, ilmu kan. kalau nggak bisa ya udah organisasinya berarti di-cut aja sedikit. Misalnya jangan Iya. terlalu overload gitu. Ya. Tuh, itu Jadi aja. gitu guys, dari apa tadi, voice over, bisnis Tapi- kecil-kecilan. Kayaknya jauh kali ya. Maksudnya Apanya? kayak keloncatnya tuh Nggak apa-apa, ini kita memang kayak gini nih. kita kok sama-sama sambungin ya. Kita kayak gini nih. Kita memang kayak gini nih. Oke. Jadi gitu. Jadi apapun dan dimanapun tetaplah belajar, ya kan? Tekun. Intinya kayak gitu. Tetap belajar dimanapun. Terserah kalau apa keinginan hari ini di mana, tapi keinginan belum tercapai, tapi tetap berusaha lah. That's right. Yes, Nah, gitu betul. kan? Ya kalian pokoknya aku sedikit ya kasih. Boleh. Pokoknya kalau kalian punya mimpi, jangan lupa untuk memperjuangkannya gitu. Iya. Walaupun nggak tercapai kayak yang Dika bilang tadi, nggak tahun ini, nggak ada yang tahu cuy. Aku 2 tahun kemudian Baru. aku dapat jurusan yang aku inginkan. Ya. Berarti teruslah berproses. Berproses ya. Mulai Nggak- dari sekarang, Dan ya nggak ada yang kata terlambat. Ya, nggak ada kata terlambat. Yang terlambat, ya, itulah. Berarti kata terlambat. Oke. Oke. Jadi minum pun nggak ada. Nggak minum udah ada tapi nggak minum. Amin no. Oke lah, jadi sekian aja lah dari kita kan. Ini pun mau Maghrib. maghrib. Jadi itu yang bisa kita bagi guys. Jadi tetap di channel kita di YouTube Pah Podcast. Di mana tempat ada, di situ yang Pah. Oke, see you guys. Assalamualaikum. Dadah.